Hey guys, welcome back to my channel. Jadi di sini aku balik lagi dengan konten horor. Karena di sini aku minta kalian untuk ceritain soal astral projection atau ketindihan. Aku belum baca semuanya sih karena aku pengen real reaction di sini gitu loh, kayak baca langsung pertama kali baca di video ini gitu. Paling aku kayak bacanya sekilas dong, kayak satu paragraf, soalnya banyak banget yang ceritanya tuh sampai kayak 1, 2, 3, ada yang sampai 3 paragraf. Luar biasa. Jadi kalau misalkan kalian penasaran cerita dari mereka apa aja, let's move on to the video. Jadi sebelum aku bacain cerita dari mereka, kalian harus tahu dulu apa itu astral projection. Kalian tahu nggak sih kayak kita bangun arwah kita, tapi kita tuh bisa lihat badan kita sendiri. Tapi kayaknya aku rasa cerita dari followers aku nggak ada yang mengalami astral projection sih. Tapi jangan sampai amit-amit kayak banyak banget cerita dari orang-orang tuh kayak susah gitu loh untuk balik ke badannya sendiri. Oke, kita baca aja cerita yang pertama. Gue pribadi sih memang dari turunan yang punya sixth sense. Sixth sense itu indera keenam ya. Dan dari dulu memang gue pernah ngerasa ketindihan. Tapi awalnya gue pikir ini cuma sleep paralysis aja. Ngerasa nggak beres liat penampakan yang aneh-aneh. Udah kejadian lama sih itu untungnya. Gue akhirnya coba aja doa. Ya, akhirnya gue fine aja. Gue baru sadar kalau gue punya sense itu waktu SMK. Tahu itu karena dari moyang gue punya kertas perjanjian gitu untuk nurunin ilmunya ke salah satu generasi gue, dan akhirnya dapet lah. Emang dia keturunan ya. Kalau keturunan terus bawaan dari situ emang susah sih untuk dihilangin. Ya, lanjut. Pernah sering juga pas SMA, hampir setiap hari sebelum tidur malam, matanya melek tapi badan. Oke, ini ada lanjutannya di DM. Lanjut sini deh, kepotong habis. Tapi badan gak bisa gerak. Terus pernah satu hari paling parah dan sampai diingat adalah pas ketindihan, suara noise banget. Aduh, gitu kayak angin topan campur sama cewek teriak. Ini kayaknya dia rada-rada ini deh, typo. Terus aku lihat di sebelah kasur ada sosok hitam gitu tapi blur. Itu sih yang paling teringat. Aku juga pernah sih ketindihan kayak gini. Kayak suara noise yang berisik-berisik gitu. Sering setiap malam, tapi kalau itu kepikiran sama setan pas sebelum tidur, kalau nggak kepikiran biasa aja. Gue suruh dia cerita juga nih di DM, tapi ternyata dia nggak ada ceritanya guys. Dia cuma bilang cuma sering aja, nggak tahu kenapa. Kalau misalkan sebelum tidur, gue kepikiran tentang yang hantu-hantu gitu, gue ketindihan. Terus kalau bangun, kadang mata tiba-tiba merem lagi, habis itu ketindihan lagi. Oke, jadi gini guys, sebenarnya kalau misalkan kita pikirannya negatif, pikiran kita yang memancing mereka gitu loh. Jadi semakin kita pikir, semakin mereka demen gitu loh. Jadi kalau kita misalkan pikiran kita positif, lebih baik sih doain mereka ya. Doain semoga mereka berbahagia, semoga mereka tenang di alamnya. Ini deh, gue kasih tau nih, ini dengerin gue baik-baik. Yang gue tahu dari cerita orang-orang anak indigo, karena gue suka nonton konten yang horor, emang kayaknya gue demen kayak konten-konten horor gitu sih. Nih, jadi ceritanya kalau misalkan semakin kita takut, mereka memakan energi ketakutan kita gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mengabaikan dia juga nggak akan itu. Jadi misalkan saran buat lu nih yang cerita di sini, coba deh belajar untuk mengabaikan, alihkan pikiran lu ke yang lain, misalkan dengerin musik. Itu kan pasti lu nggak akan kayak merasa hal seperti itu kan. Karena gini deh, kayak bagaikan semakin dia tinggi, semakin kita takut. Kayak kita takut, dia makin ini. Kalau misalkan kita mengabaikan, dia lama-lama gini. Gitu lah, ngerti gak sih guys? Oke, ini cerita panjang banget sih. Jadi gue itu emang dasarnya bisa ngeliat yang seperti itu. Kata orang tua gue mah turunan ya dari kakek gue. Nah, emang dasarnya dari kecil itu sering ngeliat kan, akan semakin parah kalau misalkan gue lagi sakit. Merinding gue. Pokoknya kalau sakit, tingkat sensitivitas gue tuh tinggi banget dah. Wow, sumpah guys, gue merinding sumpah. Sumpah gue merinding. Lihat tadi selama gue ceramah. Pokoknya akhirnya ditutup dah indera keenam gue ini. Kalau nggak salah pas SD deh. Singkat cerita, gue beranggapan oke, aman lah kalau kayak gini. Nah ceritanya ini tuh belum ada setahunan dah.
Jadi gue liburan kuliah semester 2 ke 3 itu sempat sakit, terus dirawat di rumah sakit. Karena udah gede juga, gue mau sok-sokan tidur sendirilah. Yeay. Gak usah ditemenin mak atau bapak gue. Nah, ceritanya pas malam kedua itu, karena diinfus tangan kanan gue, jadi gue tidur ngadep ke kiri kan ya. Jadi kayak diinfus tuh. Hah? Gue gak ngerti soalnya gue gak pernah dirawat kayak gitu. Nah, gue nggak tahu tuh, pokoknya gue udah tidur tapi setengah-setengah sadar gitu loh. Pokoknya gue nggak tahu mimpi atau enggak, tapi gue merasa ya kayak lagi tiduran biasa dengan kondisi kamar rumah sakit yang gue nginepin ini. Karena gue kamarnya emang cuma sendiri, jadi beda, gue itu pas di tengah-tengah ruangan gitu, dan kamar mandi pas di kiri gue. Nah, pas gue lagi tidur, ini kan ngadep ke temboknya kamar mandi yang sebelah kiri ini. Gue ngerasa ada orang lagi megang pundak gue, ini posisinya nyamping gitu. Pas gue sadar, gue dipegang, gue jadi ikut sadar. Kan gue sendiri ya, gue berusaha untuk terlentang dong. Dan itu gak bisa, gue paksa gak bisa, mau teriak gak bisa. Sebenarnya gue gitu dah sering. Jadinya gue berusaha nenangin diri dan mikirnya ini tidur, tapi mata gue berusaha ngintip, gak bisa. Pas gue merem sih sebenarnya. Pas gue fokusin, gue liat ada cewek jalan gitu depan gue, ngarah mau keluar dan masuk kamar mandi atau ngarah pintu keluar gitu. Ini dia kayaknya rada-rada lupa juga ya ceritanya. Jalannya santai banget gitu, gak cepet, gak lama. Setelah cewek itu gak kelihatan sama arah pandang gue, baru habis itu gue bisa merem. Habis itu gue tidur terlentang dan langsung gue nyalain TV sampai ketiduran. Mau mikir itu suster gak juga? Gak mungkin. Karena waktu gue kerasa ada yang megang terus ada yang jalan, itu gak nyampe 2 detik. Apalagi kan gue ngadep kiri, arah pandang gue kan cuma setengah dari ruangan. Gak mungkin secepat itu megang, terus langsung jalan ke arah keluar. Dia kan harus lewatin setengah ranjang gue. Gak tahu dah ini bisa masuk ketindihan atau enggak. Wow. Ini cerita terpanjang. Termasuk sih ketindihan, karena lu teriak aja gak bisa kan. Lu mau ngomong aja gak bisa, kayak merasa ada yang nahanin gitu. Dulu pas SMK, pernah kejadian aku tidur ngadep tembok, tiba-tiba pas aku tidur gak bisa napas, kayak bener-bener sesek gitu. Mau gerak pun badan aku gak bisa, bahkan untuk buka mata saja susah, apalagi teriak. Pas aku coba paksain buka mata, aku ngeliat ada bayangan hitam bertanduk gede gitu di tembok. Oke, aku kayak shock gitu. Dan mau telentang gak bisa, karena badan aku bener-bener gak bisa gerak. Tiba-tiba mamaku masuk ke kamar dan aku langsung kembali normal, kayak langsung lega gitu, bisa napas lagi. Tapi mamaku sempat ngomong kalau aku tadi kayak bengek terus mata aku melotot. Tapi anehnya orang ketindihan itu kan kalau lagi tidur telentang, tapi kok aku nyamping ngadep tembok. Beberapa bulan aku mimpi di bawah tempat tidurku ada makhluk aneh gitu, dia punya kuku tajam. Nah, di mimpi itu aku kayak dicakar-cakar gitu dari bawah tempat tidur, nembus ke punggung aku. Posisinya aku tidur telentang. Serem banget sih. Di mimpi itu aku ngerasa nyata banget, pas bangun aku ngerasa punggung aku sakit. Aku minta tolong mamaku untuk liatin punggung aku, katanya punggung aku ada bekas cakaran gitu. Gak luka parah sih, cuma kayak merah-merah gitu. Sempat difoto juga, tapi fotonya sekarang nggak tahu ada di mana. Ya, kalau misalkan ada fotonya ini kita bisa lihat sama-sama guys. Ini cerita yang terakhir. Jadi dulu banget gue pernah nonton film yang dari Cina gitu di TV. Gue lupa judulnya apa. Terus di film itu kayak ada sosok manusia tapi bentuknya kayak kucing gitu, serem. Nah, pas dari situ gue awal mulanya ketindihan. Yang nindihin itu gue persis banget bentuknya yang gue tonton. Ini dia mimpi atau apa ya? Coba next. Nah, setelah itu gue sering ketindihan sama yang lain. Lumayan lama sih itu kejadiannya. Tapi kalau sekarang udah jarang banget, mungkin karena sebelum tidur baca doa dulu, hehe. Dan sekarang lebih sering lihat yang aneh dan dengar suara gitu. Sekian cerita dari gue. Mungkin emang apa ya, bawaan dari film juga. Jadi dia, jujur deh, gue juga kalau misalkan nonton film horor juga gue kayak suka kebayang-bayang gitu kan. Ya wajar lah, kita juga pasti kayak terlalu terlalu apa ya, kita tuh kalau melihat sesuatu terlalu fokus sama satu objek, jadi kita tuh kayak lupa dengan objek yang lainnya. Kayak
Kayak misalkan gue nonton film The Conjuring nih, gue fokus sama satu sosok hantunya kan, padahal pemeran lainnya kan masih banyak, ada cewek cowok yang cantik ganteng, tapi kenapa kita pikirannya fokus sama objek yang lebih menonjol? Karena itu guys, pikiran kita yang terlalu fokus sama objek yang lebih menonjol, sehingga tanpa sadar di alam bawah sadar kita itu ke bawah gitu loh. Oke, ini sekian cerita dari followers aku. Sekarang aku mau ceritain versi aku. Jadi waktu SMK itu aku sih ketindihannya kayak ketindihan normal aja, nggak pernah melihat sosok apapun gitu loh. Tapi kan nggak enak ya. Jadi waktu SMK mungkin emang efek capek juga, jadi stamina badan kita tuh energinya kurang gitu loh, kekurangan. Waktu itu kan aku tidur nih ngadep kiri, aku emang kok kiri sih, ini kanan coy. Jadi aku kalau tidur emang selalu miring ke kanan. Sebenarnya ini saran buat kalian juga sih, sebenarnya kita tidurnya emang harus ngadep ke kanan, jangan ke kiri, karena emang kalau di kiri kan jantung di sini ya. Ini kalau misalkan di kiri itu kita kayak gimana gitu. Oke, random topik banget ya. Jadi kalau waktu aku tiduran terus tiba-tiba ya kayak gitu, nggak bisa gerak badan. Kalau aku tuh suara-suara berisik itu loh, kayak atau enggak gitu. Pokoknya di kuping ini tuh kayak kalian pernah ngerasa ngedengung gak sih? Iya, kayak ngedengung, tapi suara tuh kayak berisik, kayak orang lagi demo gitu loh. Suara kayak orang lagi demo, terus kayak suaranya kayak gitu guys. Jadi kayak kan gue kayak capek banget, kayak keringet dingin gitu ya nggak sih, terus jantung berdebar-debar, duk 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 duk. Gue kan takut ya gitu, tapi gue berusaha kayak gitu kan. Terus udah lega, gue melek dulu mata pelan-pelan, nyalain lampu kamar, udah, terus tidur lagi. Pernah ketindihan lagi gitu, kalau nggak salah ketindihan lagi atau enggak, pokoknya bisa dibilang sering dulu waktu sekolah. Emang efek capek, efek stres juga sih. Kadang kalau kita capek, emang ketindihan tuh bisa terjadi. Sebenarnya ketindihan tuh ada hubungan dengan makhluk halus, ada yang enggak. Terus juga katanya kalau misalkan, saran nih, kalau kalian ketindihan, coba deh batuk kayak gitu. Coba untuk batuk, itu badan kalian tuh langsung kayak plong gitu loh. Aku sih pernah sekali batuk, dan itu memang kayak plong gitu loh. Sempet kayak dulu, aku lupa waktu kapan, kayak aku batuk kayak langsung lega gitu. Cuma aku berusaha untuk sadar dulu biar tenang ini badan dan bisa gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan ada yang menyangkut dengan makhluk-makhluk gaib gitu, ingat, hilangin dulu rasa takut. Semakin kamu takut, mereka semakin senang gitu. Apalagi yang suka galau nih banyak banget kasus kayak suka galau, suka nangis. Please guys, semakin lu berlarut-larut sedihnya, mereka semakin memancing, dan mereka kayak deketin lu. Nih orang gampang banget nih gue temenin, gue bisikin gitu. Jadi kalau misalkan itu, please guys, lebih sering-sering kayak alihkan pikiran gitu loh, kayak dengar musik, kayak dengar kayak nonton drakor, kayak kan pikiran kita juga jadinya positif gitu loh. Terus juga lebih baik doain aja deh kalau misalkan kalian melihat makhluk-makhluk yang aneh yang diceritain tadi. Pokoknya doain semoga mereka berbahagia gitu loh. Jangan nantangin mereka. Kalau kalian nantangin itu bakal fatal sih. Lagian kan mereka nggak ganggu sebenarnya, mungkin ada yang mengganggu juga tadi diceritain mengganggu, tapi please, dengan kita nebarin kebaikan, pasti deh mereka merasa kita bukan orang yang jahat gitu loh. Ingat aja guys, tetap berbuat baik aja sama apapun, mau manusia, mau makhluk halus, semuanya harus baik. Kita harus baik guys. Oke guys, itu cerita dari aku dan cerita dari followers aku. Sumpah ini capek banget sih gue ngomong kayak berbusa gitu loh. Oke guys, thank you for watching. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you on my next video.